Setelah sempat mengemuka di publik adanya anggaran pengadaan pakaian dinas harian hingga 675 juta rupiah, kemarin DPRD Kota Tangerang menyebut membatalkan pengadaan seragam baru untuk 50 anggota DPRD Tangerang. Anggaran fantastis ini mendapat sorotan publik karena diduga menggunakan bahan merek ternama. Keputusan pembatalan ini berujung pada gugatan dari pihak pemenang lelang pengadaan baju dinas DPRD Kota Tangerang karena merasa dirugikan. Jadi kami dengan dibatalkan oleh Pemda Kota Tangerang, kami akan menggugat karena sangat disayangkan. Karena proses lelang itu kami melalui ULP atau LPSE. Terkait hal ini, pimpinan DPRD Kota Tangerang akan segera memanggil dan mengklarifikasi pada pemenang tender. Ketua DPRD Tangerang mengklaim pihaknya tidak pernah membahas penentuan merek bahan kain termasuk merek ternama luar negeri asal Perancis yang disebut-sebut akan digunakan untuk baju dinas wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang. Teman-teman semuanya berpendapat, saya sampaikan bahwa ini ada masukan dari berbagai macam unsur, baik dari media, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, yang memang momentumnya dirasa kurang pas. Makanya tadi akhirnya kita semua bersepakat untuk pengadaan baju dinas di tahun anggaran 2021 kita batalkan. Wallahi, gue nggak tahu tuh merek dari siapa, nggak ngerti merek-merek itu, baru tahu tuh tadi. Bukan dari DPRD, jadi merek itu sekali lagi bukan dari DPRD. Di pembahasan kami DPRD bersama eksekutif itu selalu sifatnya global, tidak menjurus spesifikasi. Berdasarkan penelusuran Kompas TV, anggaran bahan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang ini tercantum di situs lpse.tangerangkota.go.id atau sistem layanan pengadaan secara elektronik. Tertera di dalam situs anggaran dibuat pada 7 Juni 2021 dengan status bahwa tahapan tender sudah selesai. Dalam situs tersebut, anggaran pengadaan pakaian DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai 675 juta rupiah. Jumlah ini diduga naik 2 kali lipat karena pada situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian dinas pada tahun sebelumnya sebesar 312,5 juta rupiah. Tim Liputan Kompas TV. Saudara, bagaimana sesungguhnya anggaran pengadaan baju dinas para wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang diputuskan? Apa alasannya naik anggaran hingga hampir 2 kali lipat, termasuk dugaan muncul merek ternama luar negeri? Kita bahas bersama anggota DPRD Kota Tangerang dari fraksi PKB Tasril Jamal, juga kuasa hukum dan penasihat hukum dari perusahaan pemenang lelang, yakni Yanto Irianto. Selamat malam, Pak Yanto dan Pak Tasril. Selamat malam, Bu Rina. Iya, saya ingin tanya dulu Pak Yanto. Ini Pak Yanto dari penasihat hukum pemenang tender. Saya ingin tanya dulu Pak, informasi yang ada di website Sekretaris DPRD Kota Tangerang ya terkait dengan pengadaan ini, alamatnya ada di Cirebon. Dicek nggak ada Pak, betul demikian? Kata siapa Pak? Coba teman-teman wartawan tahu rumah saya kok. Bukan ini ya Pak. Alamat. Betul. Alamat kantornya betul di situ Pak. Di Cirebon. Di Jakarta. Iya di Cirebon. Ada. Oke. Beberapa media mengecek sana tidak ada. Itu bagaimana penjelasannya Pak? Itu nggak benar Pak. Bodong. Kata siapa bodong? Itu benar kok. Ada izin jalan lengkap kok. Di antara majalah Tempo yang kemudian melakukan penelusuran. Karena itu namanya juga perumahan Pak. Jadi orang nyari juga tidak tahu. Tapi sebenarnya itu ada di situ Pak, jelas. Oh, Anda meyakinkan bahwa alamatnya benar ada dan betul seperti yang ada di situ. Betul. Memang betul itu rumah saya Pak. Oh, itu rumah Bapak. Ya rumah saya. Oh, jadi Bapak. Sebentar ya Pak. Ini menarik juga nih. Bapak pemenang tender juga sekaligus penasihat hukumnya atau bagaimana? Betul. Jadi gini Pak, itu perusahaan di rumah saya sebagai legal hukumnya. Oke. Jadi bukan bodong Pak, semua terdaftar ada Pak. Semua terdaftar ada dan Bapak itu rumah Bapak, baik ya. Oke. Sekarang Bapak menggugat pemerintah Kota Tangerang. Kenapa Pemkot Tangerang Pak? Kan ini urusannya dengan Sekretaris DPRD Kota Tangerang. Ya kan kalau Sekwan kan berada di Pemda Kota Tangerang. Oke, eksekutif ya Pak, itu rumpun eksekutif ya? Iya. Oke. Karena tidak bisa berdiri sendiri Pak, sama dengan Pemda Kota Tangerang. Jadi kami ngagugatnya pada Pemda Tangerang, karena pengadaannya Sekwan kan gitu. Dan Oke. itu juga melalui ULP dan LPSE Pak.
Pak Yanto, ini ada informasi yang didapat dari merek yang kemudian disebutkan sebagai merek Louis Vuitton, saya sebut saja ya. Lalu mengatakan bahwa pihak Louis Vuitton tidak pernah menjual bahan, tapi menjual pakaian jadi. Sementara informasi yang disampaikan pakaian dinasnya bahannya adalah merek tersebut. Bagaimana penjelasannya, Pak? Saya kira gini Pak, apa yang disampaikan oleh teman-teman DPR memang betul. Kami mengajukan pengadaan seragam buat instansi itu bukan jual bahan, tidak jual merek Pak. Hah? Karena kami tidak jual merek, jual bahan yang motifnya hampir sama begitu. Jadi kami tidak bicara merek. Itu yang bicara merek siapa? Dari DPR juga tidak ada. Jadi kami itu... Jadi salah, merek itu salah Pak? Tidak ada merek-merek seperti itu, ada 2 merek yang disebutkan? Kami tidak mencantumkan merek Pak, kami pengadaan pure bahan untuk lembaga itu. Mereknya tidak pernah disebutkan, tapi betul mereknya Tidak apa yang pernah. disebutkan saya tadi, Louis Vuitton? Tidak ada Pak, tidak ada Pak. Oke, jadi mereknya sendiri, lalu bukan merek-merek yang sempat disebutkan itu. Bukan. Lalu kemudian jahitnya juga sendiri. Ya jahitnya sendiri, kami hanya menyediakan bahan saja Pak. Oke, jahitnya di pihak lain ya Pak? Ya iya, karena selera anggota DPR kan beda-beda, sah-sah saja dia mau menjahit di mana, mau di tempat yang mana. Karena kan dia punya langganan sendiri-sendiri, artinya kami hanya menyediakan bahan saja. Oke, saya ingin konfirmasi dulu ke Pak Tasril. Benar demikian semua Pak Tasril? Baik malam. Kalau persoalan teknis Ya, Pak Tasril, ini agak kurang jelas, mungkin bisa lebih didekatkan mikrofonnya Pak? Halo? Ya, lebih jelas sekarang Pak. Silakan Pak. Saya pikir kalau persoalan teknis tadi sudah jelas, sudah dibahas. Dewan tidak... Putus-putus lagi nih Pak. Agak putus-putus. Halo? Iya, saya nanti minta perbaiki dulu Pak. Oke, silakan Pak. Ya. Bisa, silakan Pak. Halo? Iya, silakan Pak. Pak Tasril, silakan Pak Tasril. Tadi dari penang pendengaran dari Pak Yanto tadi menjelaskan. Pakai handphone aja Pak, mungkin Pak, karena suaranya putus-putus kalau nggak pakai handphone. Iya. Ya, jadi bilang tadi Pak Yanto menjelaskan bahwa persoalan teknis segala macam, merek segala macam kita tidak tahu menau, dan Pak Yanto itu juga tidak menyebutkan merek, jelas ya, clear berarti ya. Oke. Kalau persoalan merek adalah. Jadi nggak ada merek, betul ya Pak? Nggak ada merek. Oke, baik. Dan saya hadir di sini mewakili pimpinan ya, karena pimpinan sibuk sekali nih. Iya, silakan Pak. Ya. Lalu Ya, jadi- kemudian sekarang digugat karena tiba-tiba dibatalkan padahal sudah melalui proses tender. Kalau soal teknis itu mungkin nanti dari setiap sekuan kali ya. Yang penting bahwa pembatalan ini kita akan melihat kondisi situasi pandemi saat ini dan empati dan sensitivitas terhadap persoalan kekinian. Dan ini juga banyak kita mendengar suara rakyat. Iya. Karena kami ini adalah wakil rakyat. Apa yang harus kami dengar, itulah yang harus kami perjuangkan. Kalau memang itu tidak pas dan rakyat tidak setuju, bisa kita rombak. Oke. Dan yang paling clear sekali bahwa anggaran kita tidak melebihi pagu dan juga sesuai satuan Oke, harga baik. SPK. Nanti saya akan perbaiki dulu Pak audionya Pak. Saya ke Pak Yanto dulu. Pak Yanto tadi menanyakan siapa yang menyebutkan pertama kali menyebutkan merek-merek mahal. Saya sebutkan Pak, ada sejumlah informasi yang kemudian saya dapatkan. Disebutkan oleh pengadaan bahan pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Pokja ULP, yang bernama Hadi Sudibyo. Bapak kenal? Saya tidak kenal. Oke, saya sudah sebutkan jabatannya tadi Pak ya. Itu sebutkan tadi diantaranya ada merek-merek yang saya sebutkan tadi. Jadi Bapak membantah semua itu, bahkan ada merek-merek lain Pak, ada Lanivio di Calvino, lalu kemudian Teodoro dan lain sebagainya, Thomas Crown. Tidak benar itu Pak? Pak Yanto? Tidak benar Pak. Kami bawa bahan mengajukan sesuai dengan pagu yang ada dengan penawaran ide. Yang diminta yaitu yang ada di ULP dan di LPSE. Iya. Jadi kita tidak menjual merek A, B, C, D. Jadi apa yang dikatakan oleh teman-teman Dewan memang betul. Karena kami tidak bicara merek yang termahal. Dan itu harga udah cukup fantastis.
Kalau menurut saya kan gitu. Harganya kenapa mahal sekali Pak ya? 2 kali lipat dari harga tahun sebelumnya. Ya kan sekarang dengan kenaikan aja wajar aja tahun dulu aja. Saya ini Pak pemenang tender dari Kabupaten Tangerang, Cilegon, KPU. Jadi memang kami bekerja di Taylor, Pak. Jadi jelas bahwa itu memang profesi kami pekerjaannya di situ. Iya. Tapi bagaimana penjelasannya Pak? Hanya selang setahun kok harganya 2 kali lipat dengan jumlah yang sama, jumlah baju yang sama, jumlah pakaian yang sama, tapi harganya naik 2 kali lipat. Ya mungkin dengan kondisi begini kan agak sulit Pak untuk barang-barang yang didatangkan dari luar atau yang dan segala macamnya ya wajar-wajar saja. Import susah gitu maksudnya Pak? Iya. Oke, bahannya import semua Pak? Kami tidak bicara impor tadi untuk nyari bahan agak sulit. Sekarang kan dengan kondisi begini kan sulit, Pak. Oke, artinya ada kemungkinan juga import juga karena harus ada pengadaan. Betul ya. Oke, baik. Saya ke Pak Tasril, sudah jelas Pak Tasril? Jelas. Oke, Pak Tasril, ini ada yang aneh nggak Pak? Pertama, anggarannya kok naiknya 2 kali lipat ya Pak dibanding tahun sebelumnya. Padahal jumlahnya kan sama, 50 anggota dewan, tapi naiknya 2 kali lipat. Bagaimana penjelasannya Pak? Sebenarnya nggak 2 kali lipat. Dari 300 juta ke 600 juta lebih Pak? Begini, ketika pandemik awal-awal anggaran 2009 kita udah turunin, saya bilang. Taruhlah anggaran kita di 10 seandainya. Kita udah turunin di 5. Di 5 itu dengan 4 potong. Nah, kita pikir di tahun 2020 kan nggak ada pandemik 2. Nah, kita dengan nambah bahan 5 potong, mungkin budgetnya sesuai dengan pagu, ya kita naikin dengan pagu kita. Oh, jadi jumlah bajunya memang tambah ya Pak? Tadinya 4 jadi 5, oke. Iya, itu. Dan ini kita kalau melanggar dari pagu tentu kita udah dipanggil. Jadi artinya bahwa kita tidak melanggar secara peraturan. Dan dari sisi kepatutan, kemudian juga dari sisi harga, itu bisa dipertanggungjawabkan walaupun naik 2 kali lipat? Bisa, tapi karena kondisi pandemi COVID inilah sensitifnya, ya kita ada sensitif dan empati lah. Betul. Oh yang nggak layak gitu loh. Dan kita juga artinya jadi diributin, kita akhirnya dibatalkan. Ya artinya mendengarlah suara rakyat kami. Tapi saya konfirmasi Pak, ini yang menyebutkan Sekretariat DPRD Kota Tangerang, namanya Hadi Sudibyo, Bapak tahu ya? Hadi Sudibyo. Pernah dengar nama itu Pak? Pengadaan bahan pakaian Sekretariat DPRD Kota Tangerang, Pokja ULP. Wah, kalau teknis gitu kita dewan nggak. Oke, ini yang kemudian pertama kali menyebutkan adanya merek-merek tertentu Pak, termasuk juga Louis Vuitton yang tadi kemudian saya sebutkan. Tapi Bapak membantah itu, tidak ada merek-merek seperti itu. Tadi udah jelas lah dari Pak Yanto. Tapi ada perbedaan nih Pak, sekretariatnya bilang beda, vendornya bilang beda. Nah makanya itu ranah itu kita nggak mau masuk ke situ karena kita benar-benar clear and clear persoalan ini hanya di anggaran. Memang dibanggar di anggaran dianggarkan. Mungkin secara gelondongan sudah ada dan tidak melebihi pagu sesuai dengan PP 33. Oke, sekarang begini Pak, ini sudah terjadi lalu kemudian dibatalkan. Kan Pak Yanto dan kawan-kawan juga sudah menang tender dengan proses yang wajar, dengan proses yang sudah seharusnya. Lalu dibatalkan, ada kerugian di sana. Bagaimana Bapak menjawab ini? Kalau persoalan teknis ini ya mungkin pihak Sekwan lah lebih tepat. Saya takut menjelaskan ini karena urusannya Pak Yanto dengan Sekwan. Kita kan nggak ikut campur. Kalau kami dari sisi rakyat, kami wakil rakyat, sensitif kami, empati kami, rakyat berkata begini ya kita harus ikut. Bahwa ini kondisi pandemik, kenapa naik, walaupun ini juga sesuai dengan PP dan sesuai dengan peraturan, sesuai dengan pagu, tetap kita dengarkan suara rakyat. Karena aduan rakyat adalah tampungan, karena kami ada wakil dari rakyat. Jadi suara rakyat harus suara DPRD Pak ya, meskipun Bapak PKB. Oh iya, betul. Oke, baik. Oke, saya ke Pak Yanto terakhir Pak Yanto. Pak Yanto, apa yang akan dilakukan ke depan Pak Yanto menggugat pemerintah Kota Tangerang atas hal ini semua, lalu ada gugatan kerugian juga saya dengar, betul Pak? Betul, jadi gini Mas Aiman. Ya. Kami akan menggugat. Pertama, peserta lelang penawaran ada 109. Yang menawar 109. Dari 109 ada 4 yang lolos. Yang 2 tidak ada tidak ngupload SPPT. Yang 2. Yang 1
tidak ada lab tekstilnya. Yang punya saya lolos, tiba-tiba dibatalkan. Jadi saya sangat kecewa sekali. Memang pembatalan mestinya dikasih tahu dengan alasan apa. Apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tasril. Berapa kerugian Bapak? Ada kerugian sudah muncul, Pak? Ya jelas ada, Pak. Berapa, Pak? Tapi kan ya tidak perlu kami sampaikan di sini, Pak. Yang jelas kami nanti ketemu di pengadilan saja. Kan, gitu. Pemkot Tangerang ya Pak ya? Betul. Ini bentuknya perdata Pak? Perdata pidana, Pak. Ini ada kebohongan publik, Pak. Kenapa diupload sebagai pemenang? Tiba-tiba dibatalkan sepihak. Oke. Itu jelas. Jadi gugatan dua sekaligus, perdata dan pidana. Perdata ada. Oke. Bapak, selain ini ada proyek lain untuk Pemkot Tangerang? Atau mungkin di DPRD Kota Tangerang? Tidak ada, Pak. Sementara kami bermainnya di Taylor, Pak. Jadi, Oke, jadi fokus hanya di sini Pak ya? Ke Taylor aja, Pak. Oke, dan ini sudah bertahun-tahun Pak, sebelumnya juga? Sudah Pak. Lihat Bapak tek rektor saya Pak. Kalau memang itu saya tidak bagus, mungkin saya nggak menjadi pemenang di KPU, di Cilegon. Ini jadi jualan nih Pak. Iya. Udah berapa tahun Pak di DPRD Kota Tangerang Pak, untuk jadi pemasok Taylor ini? 2011. Oke, cukup lama juga 10 tahun ya Pak ya, baik. Iya. Baik, terima kasih Pak, nanti kita cermati sama-sama, tapi Bapak sudah membantah bahwa itu bukan merek-merek yang disebutkan tadi. Meskipun KW-nya juga bukan ya Pak, saya tanyakan nih Pak. Bukan. Oke, baik. Pak. Bapak Baik, nanti jadi lihat apa jahitan saya nanti di gambar itu Pak. Oke, Ya. nanti bisa bikin jas juga buat Kompas TV Pak, mungkin dapat. Boleh. Tinggal diukur aja kok, susah. Terima kasih Pak Yanto. Sama-sama. Terima kasih Pak Yanto dari vendor atau penyedia pemenang tender untuk pakaian dinas DPRD Kota Tangerang, Banten, yang kemudian menggugat pemerintah Kota Tangerang, dan juga ada Pak Tasril, anggota DPRD dari fraksi PKB di Kota Tangerang, Banten. Selamat malam Bapak-Bapak, sehat selalu. Saudara, video dengan narasi seorang pria yang belakangan diketahui diplomat Nigeria viral di media sosial. Buntutnya, Nigeria menarik sementara duta besar dari Indonesia. Langkah apa yang dilakukan pemerintah Indonesia setelah insiden ini? Kita akan bahas usai jeda.